kita makan nih di pinggir jalan dekat BKKBN Daihatsu makan mana makan Batagor. ini ingat masa ini dulu ya, pacaran dulu ya, makan di pinggir jalan santai ya kan, nah di depan ruko mantap ya. Nah itu dia nih, kita santai nih di depan ruko, lagi hujan, makan bersama pasangan di pinggir jalan, enak luar biasa ini. Habis. Iya, aku tuh kalau makan siomay memang nggak pernah habis. Oh ya. Udah, ada yang ngabisin nih. Ayah yang ngabisin ya. Yang bikin kenyang gitu. Memang nggak pernah habis kalau makan siomay di mana aja. Oke. Enak tapi Enak. enak. Nih, somaynya enak nih. Udah kenyang soalnya. Sudah kenyang. Kita hajar nih, kita hajar makan. Nih, minumnya. Mana minumnya nih? Kita. Biar di luar ini kayaknya kalau kesehatan jaga jarak katanya. Kita minum dulu. Ini lagi hujan kondisi di jalanan, jadi kita santai ngajak makan-makan. Enak nih ya, nih makanannya nih. Ngajak pasangan makan di depan ruko orang yang tutup di pinggir jalan, gimana rasanya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Biasa aja pas lagi hujan gitu. Pas lagi hujan ya. Jadi tapi ingat, kondisinya ya memungkinkan ya nggak apa-apa. kalau ayah sih ingat masa sekolah. Masa sekolah dulu makan di pinggir jalan, hujan-hujanan. Tadi gimana, Bun? Untuk makan somai tadi? Ya, lumayan enak itu dengan harga yang terjangkau. Enak dah. Nih Iya. kita buka masker aja ya. Buka ya? Ya, buka. Nah, mantap nggak? Rasanya mantap nggak? Ya, ya sama aja dengan somai-somai yang lain, tapi itu rasanya memang enak itu tadi. Wah, pinggir jalan, lagi hujan-hujanan, berduaan ya kan? Nah itu kadang-kadang kita perlu hal yang seperti itu loh. Ini kita mau ngobrolin tentang trik bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana menurut Bunda, gimana? Ya, bagus aja sih. Itu memang perlu waktu-waktu luang bersama pasangan. Memang sudah berkeluarga, sama-sama bekerja, sibuk, kemudian ada anak juga. Tapi jangan sampai waktu untuk apa sih, berdua dengan pasangan. Me time, Iya. ngedet. Me time kan sendiri. Sampai nggak pernah gitu, jangan sampai nggak pernah. Ya, benar juga ya, Bun ya. Diluangkan waktu ya. Ngedet nih ya, berarti kita ya. Iya. Ngedet pinggir jalan berduaan ya. Itu kayaknya. Oh, kita sambil mampir di tuh, di pom bensin. ya, benar. Makasih diingatin. Ini Bun, kalau menurut ayah sih ngedet itu
harusnya seminggu sekali atau sebulan sekali, Bun? Gimana, Bun? Seminggu sekali bagus, tapi kita jangan lupa juga kalau kita itu sudah punya anak. Bagi yang punya anak juga jangan lupa memikirkan anaknya. Ya, benar. Ya, Mengambil waktu juga ya. Iya, seminggu sekali nggak apa-apa. Cuman kalau nggak bisa, ya pokoknya disempatkan lah. Pasti ada gitu. Pertamaxnya full. Nah, kita kalau misalnya 1 bulan sekali itu bagaimana, Bun? Untuk ngedate-nya, Bun? Bagus juga, pokoknya disempatkan lah ya. Ada waktu luang untuk bersama pasangan berdua gitu. Gitu ya, Bun ya. Kalau itu untuk masalah ngedate, tapi kalau masalah sikap gimana? Kalau untuk menjaga menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ya saling pengertian, Saling pengertian. saling mengerti. Jadi saling pengertian sama saling mengerti sama. Iya. Saling pengertian. Nah, terus Kalau ada permasalahan itu diselesaikan dengan kesabaran. Sabar ya. Sabar. Yang lagi tuh kalau di dalam kepercayaan kita itu ya saling mengasihi. Saling mengasihi ya. Terus terbuka. Iya, terbuka jujur gitu. jujur. Oh gitu. Dengan masalah apapun itu, karena kita kan sudah berkeluarga, jadi semua permasalahan itu harus jujur. Kalau tentang keuangan gimana jujurnya, Bun? Kalau itu ya apalagi itu kalau keuangan itu Hal yang sangat urgent ya. Kalau menurut Ayah sangat urgent sekali sih, Bun. ya itu sensitif banget. Kan Bunda tahu Ayah kalau sanggup berangkat kerja berapa. Kan mintanya sama Bunda. Nah, jadi kan Ayah sudah terapkan juga untuk trik untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kan. Salah satunya tentang keuangan. Nah, begitu ya. Jujur kan? Ayah kan jujur kan, Bun? Berusaha diakui kan? Iya. Jujur banget bahkannya. Iya. Nah, kemudian Bun, untuk komunikasi bagaimana kalau misalnya chatting WA ataupun teleponan itu bagaimana intensitasnya dalam satu hari itu bagaimana? Itu harus ada komunikasi itu dalam satu hari itu. Ya memang kita pasti berkomunikasi kalau sudah sampai rumah, ketemu kan, pulang kerja. Pasti ketemu kan? Pasti berkomunikasi. Nggak perlu pakai WA lagi kan? Ya, cuman kalau misalnya di luar kerja atau apa itu harus tetap juga komunikasi. Jadi nggak putus, nggak los gitu. Jadi kita tahu kegiatan pasangan kita di luar. Harus dipantau terus ya, Bun? Bukan masalah dipantau, ini masalah komunikasi, bukan dipantau. Bukan dipantau, enggak kan mau tahu kegiatan pasangan kita di luar. Iya. Itu misalnya nih, Ayah mau kerja, sudah dari jam berapa sampai jam berapa, Bun? Iya. Nah, kenapa begitu kita tahu kalau sewaktu-waktu kita ada keperluan atau apa yang perlu diketahui oleh suami atau istri. Atau ada tamu Iya. gitu, Bun, yang mencari gitu kan? Ya, ada atau keperluan, ada kita hal tahu. yang urgent, bahaya misalnya di jalan Iya, gitu ya, Bun? kita Ataupun ini ya, ada keperluan yang mungkin ya misalnya ada musibah begitu kan? Iya. Jadi bisa kita komunikasikan pas di saat yang tidak sibuk gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau antara telepon dan video call bagaimana nih, Bun? Perlu yang mana atau yang chatting? Pilih yang mana itu, Bun? Itu fleksibel sih.
Fleksibel. Ya. Tapi Bunda sukanya yang chatting, telepon, atau video call? Fleksibel semuanya. Harus pilih salah satu dong. Ada 3 tadi tuh. Sesuai dengan kebutuhan sih ya. Apa itu? Sukanya suka kan? Sukanya salah satunya apa? Kalau misalnya kita lihat dulu kalau kita mau menghubungi pasangan itu di jangan jam apa? jangan dulu Pak. Di jam nah apa? itu ini Iya, saya kalau aku itu tadi aku bilang, Bunda bilang itu kan fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan. enggak, maksudnya itu sukanya apa? Suka chatting, suka telepon, atau suka video call? Salah satu dong pilih. Kalau aku sih suka langsung ngomong. Suka langsung ketemu ya. Ya, suka langsung ketemu. Cuman Tetapi kalau di antara komunikasi yang berbeda ini, tempat, Oke. jarak kan Nah, itu harus komunikasi pakai itu harus pakai alat komunikasi kan, Iya. handphone. Suka pertanyaan nih, ini harus fokus nih. Suka telepon, suka chatting, atau suka video call? Aku suka video call sih. Suka video call. Kenapa Bun? Alasannya Bun? Tapi biasanya kalau aku video call itu waktu santai aja. Kalau misalnya nggak santai, aku Kenapa menyukai video call? Alasan ayah, alasannya apa? Karena ayah nanya. kan aku bilang tadi aku lebih suka itu ketemu langsung sama orangnya. Oh, tapi kan ada tadi Bunda lebih suka video call. Iya, langsung Nah. kelihatan orangnya. Nah, alasannya langsung kelihatan orangnya, Iya. gitu. Beserta posisinya pastinya kan? Iya, jadi Posisinya. seperti- Tahu kan? Kalau di misalnya di kantor, tahu kan sudah kantor begitu kan? Mm-mm. Ya, paham. Kalau ini Bun, apa namanya? Misalnya kita mau menemani pasangan untuk berangkat ke kantor, itu perlu nggak Bun? Sesekali boleh ya Bun ya? Perlu sih. Ya perlu boleh. juga ya, Kalau- ngantarin. Kalau misalnya memerlukan kayak gitu pada situasi dan kondisi yang memang diperlukan, Mm-mm. ya kenapa enggak gitu. Itu kenapa kita pikir ya? Gak apa-apa, itu ada orang di jalan. Terus Bun, ini Bun, kita kemudian itu jalan-jalan keluar kota, apakah diperlukan Bun? Perlu sih, cuman itu kita ngelihat apa sih itu namanya, fit ke kalau kita badan kita fit atau apa gitu tuh apa sih? Apa itu? Kesehatan kita juga. Kesehatan. Nah, Oh, apalagi iya. masalah pandemi ini, lagi pandemi kayak gini. Benar. Tadi aja kita pakai masker kan Bun? Iya. Jadi kalau kita keluar kan pakai masker ya. Tapi kalau makan kan dilepas maskernya kan Bun? Iya. Nah, jadi memang harus dipikirkan lagi ya kalau mau jalan keluar kota ya. Oh, begitu. Siap. Kalau ayah sih ini menurut ayah sih penting mau jalan keluar kota itu. Sesekali ya berangkatlah keluar pulau misalnya, Iya, nggak hanya keluar kota, keluar pulau untuk cari suasana yang berbeda ya kan, Iya, betul. supaya merefresh. Kalau hal yang berbeda itu kadang Kalau bisa aku sih lebih- merefresh. Ya kalau aku sih lebih suka kalau bisa keluar pulau. Cuman kalau misalnya lagi kayak gini kan Nggak bisa, demi harus corona kayak gini. harus ya bijaksana nggak ya kan, bisa. harus Iya. bijaksana kita berpikir untuk kesehatan terlebih dulu. Bun, ini kalau mau masakin makanan untuk pasangan kita itu menjadi trik menjaga keharmonisan dalam rumah tangga nggak Bun? Iya juga. Apa masakannya Bun? Misalnya salah satunya gimana Bun? Misalnya Lagi apa nih pasangan? Kan Bunda kan kerja Iya. berdua. Kayak kita kan berdua dengan pasangan kan kerja. ya Itu gimana Bun? Jadi mensiasatinya gimana? Ketemu cuma sore ya atau malam?
ditanya lah misalnya tuh makan apa, ya masak Terus ada apa? waktu luang kan, Salah satunya gimana? salah satunya maunya mau makan apa, mau masak apa besok gitu. Pas kebetulan kalau bunda kan lagi free gitu kerjaannya, bisa sesekali masa. Kalau misalnya lagi sibuk, pas lagi apa ya, kadang capek Ya atau capek. nggak fit, Nggak mood gimana? Kalau nggak mood? kalau itu sih nggak juga. Nggak juga ya. Kadang kan pengen makan makanan beli, masak apa, makanan yang sudah masak. Kadang maunya gitu juga, kadang bosan juga masakan sendiri. Nah, terus kadang juga bosan makan di luar, bisa masak. Siap. Tapi kalau makan masing-masing atau suka makan bersama, Bun? Sukanya gimana? Makan masing-masing Ya kalau bisa sih atau bersama. makan bersama? Oh, sukanya makan bersama ya. Jadi ngumpul satu meja kayak gitu ya sama keluarga ya. Lebih seru ya. Dan bisa kita sambil ngobrol dan sambil berdoa di meja makan ya. Iya. Walaupun kita jarang untuk makan berdua di meja makan itu ya, Bun. Iya, walaupun soalnya kalau sudah punya anak kecil, repot banget, dia Repot. kemana-mana. Jadi disempat-sempatin aja kayak apa, kalau nggak sempat ya diupayakan kemana gitu. Kita Iya. upayakan begitu, Bun. Soalnya kan kalau ngelapin anak kecil terus dia main-mainan juga gitu kan, sambil ngontrol dia, jadi nggak bisa stay di tempat meja makan kayak gitu aja sampai selesai. Iya. Nah, ini, Dan Bun. paling enggak kalau ada anak kecil itu kan kadang gantian dia, kalau misalnya semua ngumpul di meja makan sama yang si kecil, bisa-bisa nggak makan nanti itu. Kan itu kita Jagain dia sambil aja. makan sambil ngobrol-ngobrol, Iya. bicara sama pasangan. Itu kayak gimana, Bun, untuk cara kita bicara dengan pasangan itu ketika ya mungkin lagi santai, misalnya bukan sambil makan lah, sambil santai, atau pas lagi jutek sama pasangan, atau lagi gini, lagi kurang nyaman nih, lagi marah nih, itu gimana intonasinya gimana, Bun? Harusnya bagaimana, Bun? Kan ada intonasi nih. Kalau yang kayak gitu masing-masing orang deh kayaknya. Harusnya gimana tapi? Kalau aku Trik, kan salah satu trik nih kan? kalau aku pribadi sih diam aja. Nah, itu kawan-kawan. Diam. aja. Diam itu perlu kadang. Oke, kita mau pulang nih. Nih Sampai sebagai closing statement dulu, Bun. Gimana nih untuk trik yang menjaga keharmonisan rumah tangga tadi, Bun? Gimana, yang Bun? pastinya itu saling pengertian, sabar, dan kalau nggak apa sih, ya kalau bisa diselipkan humor gitu. Oh, gitu. Ya. Satu lagi, Bun, kalau ayah ya, kalau lagi tengkaran atau lagi ribut atau lagi marahan, kita cooling down dulu. Kemudian kalau misalnya perlu ke bagian rohaniawan, salah satunya kalau kita ya ke Bapak Pendeta ya, Bun. Nah, itu perlu juga konsultasi kan? Ya. Nah, itu jadi mendapatkan arahan dari Bapak Pendeta begitu kan, Bun? Iya. Atau yang kalau agama yang lainnya mungkin rohaniawan yang yang mereka kenal begitu kan. Kadang-kadang kita itu bisa ngobrol kayak teman kayak gitu ya, Bun. Kadang juga harus profesional sebagai pekerja ya kan, kita ngobrol itu. Kemudian nih juga ya memang harus ngobrol tentang hatinya, bagaimana hatinya orang tua gitu kan. Jadi orang tua banyak peran-peran yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh kita berdua begitu. Jadi peran-peran itulah yang harus kita isi. Tuh. Betul sekali. Ini sudah mau sampai rumah kayaknya nih.
Ya, benar sekali. Nih, ayah juga mau siapin, ini mau mandi, siapin pekerjaan ayah yang nanti ayah kerjakan. Bunda Ada kerjaan lagi. ada. Bunda ini siapin ayah apa? Air hangat ya, Oh, biar buat ayah mandi ya. iya. Oke, my friend, kawan-kawan, untuk obrolan kami berdua, ini kami berdua, saya Jen Marada di sini. Saya Atifah Musa. Kami mengucapkan selalu berbahagia. Hah? Selamat malam. Selamat malam, selalu berbahagia untuk semua pasangan di dunia ya. Ya. Oke, bye.